Indonesia dengan Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan cerpen. KD pada pertemuan kali ini yaitu 3.6 menelaah struktur dan kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, murid dapat menelaah unsur kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. Sama seperti teks-teks sebelumnya, teks cerpen juga memiliki unsur kebahasaan yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda dengan teks lainnya. Unsur kebahasaan pertama yang akan kita bahas adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana pengarang menceritakan ceritanya. Nah, dalam sebuah cerpen menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga dalam sudut pandang penceritaan. Nah, sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata aku, saya, gue, dan lain-lain. Kemudian sudut pandang orang ketiga menggunakan kata dia, ia, atau menggunakan nama tokoh. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh kalimat yang pertama itu menggunakan sudut pandang orang pertama, sedangkan contoh yang kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan dialog dalam cerita. Dalam cerpen, dialog biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. Fungsi dialog dalam sebuah cerita yaitu untuk menggambarkan karakter para tokohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda khusus. Dalam cerpen, pengarang akan memilih kata yang bermakna kuat. Maksudnya di sini maknanya kuat agar cerita yang dihasilkan lebih bagus lagi. Nih contoh kata gelap bisa kita gantikan menjadi kelam. Kemudian anak yang kotor bisa digantikan dengan kata dekil. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu deskriptif secara rinci. Pada teks cerpen, pengarang biasanya menggunakan kalimat deskriptif untuk menggambarkan latar dan juga karakter tokoh. Dengan deskriptif secara rinci ini, pembaca seolah-olah bisa merasakan apa yang diceritakan oleh pengarang. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh tentang tokoh aku yang karakternya malas ketika belajar online. Perhatikan juga contoh berikut ini, yaitu tentang penggambaran waktu. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu majas atau gaya bahasa. Dalam cerpen terdapat 3 majas yang sering digunakan. Yang pertama, majas simile atau perbandingan langsung. Majas ini biasanya ditandai dengan kata alangkah, bagai, seperti, bak, serupa, atau seumpama. Contoh, parasnya cantik bagai putri kayangan. Majas yang kedua yaitu metafora. Majas perbandingan tidak langsung atau memiliki makna bukan yang sebenarnya. Majas ini biasanya menggunakan istilah. Contoh, Andi adalah anak yang berhati batu. Bukan berarti hatinya batu ya, tapi karena pendirian atau hatinya keras, maka diumpamakanlah dengan batu. Majas yang ketiga yaitu personifikasi. Menganggap benda mati seolah-olah hidup, bisa bertindak seperti manusia. Contoh, langit pun menangis melihat kepergiannya dari dunia ini. Maksudnya apa? Hujan. Tapi diubah katanya agar lebih indah menjadi langit pun menangis. Sedangkan yang bisa menangis itu adalah manusia, bukan benda mati. Unsur kebahasaan yang keenam yaitu pertanyaan retoris.
Yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah ada di dalam pertanyaan tersebut. Penggunaan pertanyaan ini untuk melibatkan pembaca dalam cerita. Contoh, pernahkah terbesit hal yang paling membosankan adalah menunggu? Sudah ada jawabannya di situ sebenarnya. Yang membosankan adalah menunggu. Ya, sudah selesai pembahasan materi hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan pembelajarannya menyenangkan dan juga bermanfaat untuk kamu. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Tetap semangat belajar daring dari rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.